and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Percaya kok sama ramalan, percaya itu sama Tuhan. Mungkin itu adalah kata-kata yang cocok digambarkan untuk film ini, Tarot 2024. Film ini akan bercerita tentang sekelompok anak muda yang menghabiskan malam di sebuah mansion tua. Suatu ketika mereka menemukan sebuah kartu tarot kuno yang dilukis menggunakan tangan, dan kemudian mereka mencoba meramal melalui kartu tersebut. Namun sayangnya para young men ini malah melanggar aturan suci dari pembacaan tarot, yang mendatangkan malapetaka kepada mereka semua. Oke lah, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita akan melihat sekelompok remaja yang sedang berkumpul di depan api unggun. Mereka bernama Haley, Grant, Paxton, Paige, Alice, Madeline, dan Lucas. Di sini Alice yang sedang berulang tahun menyewa sebuah mansion mewah untuk mereka bersenang-senang. Hingga tanpa disadari di tengah keseruan mereka, Grant kehabisan minumannya. Lalu dengan ditemani oleh Paxton, mereka berdua pun kembali ke mansion untuk mengambil minuman. Dan tanpa mereka sadari ternyata semua minuman telah mereka habisi. Haley pun berinisiatif ingin pergi ke toko untuk kembali membeli minuman. Namun karena sudah larut malam, Grant pun melarangnya keluar. Ditambah lagi lokasi mereka sekarang jauh dari perkotaan. Kemudian Paxton menyarankan ke teman-temannya untuk mencari stok minuman yang barangkali tersimpan di dalam mansion tersebut. Lalu pintu demi pintu mereka buka untuk mencari sebotol minuman. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah pintu bertuliskan dilarang masuk. Karena jiwa anak muda yang penuh kekepoan, Lucas pun merusak pintu tersebut dan mereka masuk ke sana. Ternyata pintu itu menuntun mereka menuju ke gudang bawah tanah. Tapi bukannya mendapatkan minuman, mereka malah menemukan banyak barang kuno yang sudah lama tidak terpakai. Kemudian ketika sedang menelusuri setiap detail dari gudang tersebut, Paxton tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kecil yang berisi kartu tarot. Pasti kalian di sini udah pada tahu kan sama kartu tarot, yang biasa digunakan untuk meramal atau membaca masa depan seseorang berdasarkan horoskop. Alice yang mengetahui bahwa Haley bisa membaca kartu tarot, dia pun memintanya untuk meramal mereka semua. Meski Haley sempat menolak dikarenakan kartu tersebut merupakan kartu kuno yang tidak seperti kartu tarot pada umumnya. Namun berhubung itu permintaan dari Alice yang sedang berulang tahun, Haley pun tidak bisa menolak. Ketika merasa semua sudah siap, Haley pun membuka kotak kartu tarot tersebut. Seketika angin berhembus melintasi mereka. Di sini Alice akan menjadi orang pertama yang diramal. Kemudian Haley mulai menyusun 12 kartu berdasarkan simbol zodiak. Lalu kartu terpenting adalah kartu ke-13, yang merupakan penentu dari apa yang akan diramalkan. Setelah selesai, Alice ternyata mendapatkan kartu pendeta wanita terbalik. Haley pun mulai menjelaskan ramalannya. Berdasarkan zodiaknya yaitu Libra, Alice merupakan seorang yang investigatif, atau orang yang memiliki rasa keingintahuan lebih besar daripada orang lain. Dan saat ini dia sedang menaiki anak tangga kesuksesan. Tapi dari gambar tersebut juga ada tanda peringatan, bahwa bisa jadi dirinya akan tergelincir jatuh dari tangga tersebut. Selanjutnya Madeline yang berzodiak Pisces. Dia adalah orang yang murah hati, empati, dan kreatif. Dan di sini dia mendapat kartu The Hanged, atau orang yang digantung. Haley menjelaskan Madeline nantinya akan merasakan keputusasaan, dikarenakan dia akan mengalami kegagalan dalam bidang teknologi, dengan alasan yang tidak terlalu jelas. Lalu berdasarkan zodiak Pisces yang berlambang 2 ekor ikan berenang saling menjauh, Madeline ini orangnya cenderung lari atau menghindar dari masalah. Maka dari itu Haley menyarankan agar Madeline jangan panik ketika masalah itu nanti datang. Karena pasti akan ada air di bawah jembatan, yang berarti pasti ada jalan dari setiap masalah. Kemudian berlanjut ke Paige, yang berzodiak Virgo. Di sini dia mendapatkan sebuah kartu Magician. Haley menjelaskan bulan ini akan menjadi bulan yang sangat menantang bagi dirinya. Karena gambar itu seolah ditarik dari 2 arah.
Paige harus menghadapi dua pilihan yang sulit. Kartu yang bergambar pesulap tersebut juga bisa diartikan penuh dengan tipuan dan akan menjadi penghalang bagi Paige untuk melihat sesuatu yang jelas. Berlanjut lagi ke giliran Paxton yang berzodiak Taurus. Dia mendapatkan kartu badut bertuliskan The Fool. Taurus adalah seorang teman yang bisa diandalkan. Namun meski memiliki sifat yang solid, Paxton juga orang yang keras kepala dan juga gegabah. Dari gambar kartu yang bertuliskan The Fool atau kebodohan, Haley mengingatkan Paxton bahwa nantinya dia jangan terlalu egois dan harus terus bersama dengan orang-orang yang dia percaya. Haley juga menyebutkan bahwa Paxton akan menjadi seseorang yang tiba-tiba akan datang untuk membantu temannya dengan cara yang tidak terduga. Setelah itu giliran si Lucas. Lucas yang berzodiak Capricorn adalah orang yang mudah sensitif dan juga orang yang suka melanggar aturan. Kartu The Hermit atau petapa yang Lucas dapatkan menjelaskan bahwa akan ada keberuntungan dalam hal keuangan. Dan juga Lucas yang saat ini mencintai Madeline, nantinya dia akan rela berkorban untuk cintanya itu. Namun Haley juga mengingatkannya agar berhati-hati dengan lampu yang dibawa oleh si petapa, karena cahaya itu bisa menghalangi tujuannya dan membuat Lucas mengambil jalur yang salah. Terakhir si Grant. Sebagai orang yang berzodiak Leo, Grant memiliki sifat yang setia dan juga seorang pemimpin. Namun di sini Grant malah menuduh Haley dengan berkata kalau dia hanya mengarang semua nasib orang dengan kartu tarot tersebut. Seakan tidak peduli dengan tuduhan itu, Haley terus saja mengungkap sifat buruk dari zodiak Leo. Lalu Haley membaca kartu tarot itu satu persatu untuk Grant. Tapi Grant merasa bahwa itu bukan hasil dari ramalan, melainkan Haley sedang membahas masalah pribadi mereka sendiri. Perlu diketahui Haley dan Grant ini sebenarnya pacaran. Namun sebelum pergi menuju ke mansion ini, mereka berdua memilih untuk putus. Itulah kenapa Grant menuduh ramalan yang dijelaskan oleh si Haley seakan terlihat sedang membahas hubungan mereka. Akan tetapi tiba-tiba Haley dibuat terkejut oleh kartu ke-13 yang didapat oleh Grant, yang dimana kartu itu bertuliskan The Devil atau Iblis. Haley kemudian menjelaskan kepada Grant bahwa dia akan menghadapi iblis di bulan ini, dan dia akan berkorban atau mungkin mengambil resiko kehilangan seseorang yang penting di dalam hidupnya. Mendengar hal itu tentu saja Grant tambah tidak percaya, sembari berkata mungkin Haley perlu membaca ramalannya sendiri. Dan tanpa diduga setelah itu Haley pun meramal untuk dirinya sendiri. Alhasil kartu ke-13 yang dia dapat adalah gambar tengkorak yang bertuliskan Death. Bisa juga diartikan bahwa cinta akan menjadi kematiannya. Kemudian di pagi harinya setelah bersenang-senang di mansion itu, mereka pun pergi untuk kembali ke kampus. Di tengah perjalanan mereka mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Namun tanpa diduga ramalan yang Lucas dapat semalam tentang dia yang memiliki keberuntungan masalah uang ternyata benar-benar terjadi. Lucas memberitahu ke mereka jika dia telah memenangkan lotre senilai $700. He actually won $700. Oh shit. Kemudian pada malam harinya di saat Alice baru saja selesai mandi, dia dibuat heran karena melihat tangga menuju ke arah loteng tiba-tiba terbuka, dan dia pun langsung menutup tangga tersebut. Akan tetapi di saat Alice sedang mengobrol dengan Paige melalui telepon, tiba-tiba dia mendengar suara dari luar kamarnya. Karena penasaran dia pun langsung mengeceknya. Dan ternyata suara tersebut berasal dari tangga loteng yang kembali terbuka. Alice mengira jika dia sedang diprank oleh teman-temannya. Namun saat dicek ternyata tidak ada siapapun di loteng itu. Dan saat dia mengalihkan pandangan, tiba-tiba muncul salib yang terbalik dan dihiasi banyak lilin di sekitarnya. Di sana juga terdapat kartu ramalan Alice yang ke-13. Seketika dia langsung teringat tentang semua ramalan yang dibacakan oleh Haley sebelumnya. Hingga akhirnya pendeta wanita itu menghantamkan tubuhnya Alice menggunakan tangga loteng berkali-kali sampai dia tewas. Keesokan harinya, Paige dan kelima temannya yang mengetahui kematian Alice merasa sangat terpukul. Lalu Haley memutuskan untuk menemani Paige di rumahnya. See you tomorrow. See ya. Di sisi lain, ketika Lucas sedang berada di jalan setelah mengantar Madeline pulang, langkahnya pun terhenti ketika dia melihat sosok The Hermit. Karena takut, Lucas pun langsung berlari tanpa peduli jika dirinya masuk ke area yang seharusnya dilarang.
Tidak hanya itu, di sana dia juga melihat koran tentang dirinya yang akan mati pada hari ini. Sembari dia kembali mendengar ramalan tentang dirinya. Dengan panik, dia pun bersembunyi di dalam gerbong kereta. Namun, sosok The Hermit kembali membuatnya terkejut, yang membuat Lucas terjatuh dari gerbong tersebut bersamaan dengan kereta yang lewat. Keesokan harinya, setelah mendapat berita tentang kematian Lucas, mereka berlima pun diinterogasi oleh pihak polisi. Madeline menjelaskan setelah Lucas mengantarnya pulang, Lucas sempat berkata jika dia akan menaiki kereta jalur T, dan hanya itu yang dia tahu. Setelah mendengar kesaksian itu, Pak Polisi pun menyuruh mereka untuk pulang dan beristirahat di rumah. Di sini Paxton sempat menduga jika Lucas dan Alice sudah dibunuh oleh seseorang. Tentu saja perkataan Paxton mengundang perdebatan di antara mereka. Sampai akhirnya Haley menduga bahwa yang telah terjadi kepada Alice dan Lucas kemungkinan dari nasib yang telah diramalnya. Namun Grant yang masih belum percaya langsung membantah statement dari Haley. I know it sounds crazy, Yeah, but Haley, look, people do horoscopes and tarot all the time and nothing bad happens. Dan untuk menguatkan dugaannya, Haley pun mencari tahu tentang ramalan horoskop. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah website bernama Alma Astrom yang berjudul Rancangan Takdir yang Kelam. Di dalam website tersebut menjelaskan tentang sekelompok orang Meksiko yang meninggal setelah mereka diramal. Setelah membaca penjelasan dari website Alma Astrom yang ahli tentang kartu tarot kuno dan horoskop, mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan dari Alma Astrom tersebut. Dan mereka sampai di rumah tua milik Alma Astrom. Haley, Go away. we really need your help. Get off my property. Meski kehadiran mereka sempat ditolak oleh Alma, tapi setelahnya Haley memberitahu jika teman mereka sudah tewas setelah membaca kartu tarot. Akhirnya Alma pun mengizinkan mereka untuk masuk. Di sini Haley mulai menjelaskan tentang kartu tarot yang dia gunakan untuk meramal teman-temannya. Mendengar hal itu, Alma kemudian menceritakan beberapa tragedi kematian di tahun 1951 di kota Meksiko, 1969 di Woodstock, dan 1988 di London. Semua tragedi kematian tersebut terjadi akibat pembacaan ramalan kartu tarot yang dimaksud oleh si Haley. Mendengar penjelasan Alma, Haley pun menjadi bingung. Bagaimana bisa Alma mengetahui semua hal tentang kartu tarot tersebut? Dan Alma pun langsung menjawab. Dia bisa tahu karena dia adalah satu-satunya orang yang selamat di tragedi 1988 di London. Setelah kejadian yang dialaminya, Alma pun mendedikasikan hidupnya untuk memahami alasan kenapa hanya dirinya yang bisa selamat. Di sini dia pun menduga jika dirinya bisa selamat, dikarenakan dia hanya meramal orang-orang, namun dia tidak meramal dirinya sendiri. Kemudian Alma mulai menceritakan tentang pemilik dari kartu tarot yang digunakan oleh Haley. Pemiliknya merupakan peramal pribadi dari salah satu keluarga bangsawan di Hungaria pada tahun 1798. Yang pada suatu hari ramalannya menunjukkan bahwa istri dari bangsawan tersebut akan meninggal bersama anaknya pada saat persalinan ketika anaknya akan lahir. Bangsawan itu pun kemudian memerintahkan si peramal untuk mengubah prediksinya. Namun sayang hasilnya tetap sama, dan mengarah pada kematian istri dan anaknya. Hal itu pun membuat si bangsawan murka, lalu dia mengusir sang peramal dan putrinya. Tidak lama kemudian ramalan itu benar terjadi sesuai prediksi dari sang peramal. Bangsawan itu menuduh jika sang peramal menggunakan ilmu sihir untuk membunuh istri dan anaknya. Seakan tidak puas dengan tindakannya, bangsawan itu pun kemudian membunuh anak dari sang peramal tersebut. Sebagai tindakan nyawa dibalas nyawa. Melihat anaknya yang mati secara mengenaskan, sang peramal itu pun berniat membalaskan dendamnya dengan cara pembacaan kartu tarot untuk si bangsawan dan orang-orang terdekatnya. Kemudian dia melakukan ritual gelap dengan dirinya yang akan menjadi tumbal untuk mengikat jiwanya pada kartu tarot tersebut. Dia membuat nasib orang-orang yang dibacakan ramalan menggunakan kartu tarot miliknya akan benar-benar terjadi. Hingga akhirnya si bangsawan dan orang terdekatnya tewas, sesuai dengan kartu tarot yang telah dia ramalkan. Sejak saat itu, setiap orang yang diramal menggunakan kartu tarot milik sang peramal akan menghadapi kutukan kematian. Lalu dari sekian banyak waktu yang telah dia habiskan untuk mencari tahu bagaimana cara menghentikan kutukannya, Alma pun menyarankan mereka untuk menghancurkan tumpukan kartu tersebut. Di dalam perjalanan pulang, Grant masih belum percaya dengan perkataan Alma, yang menurutnya sangat tidak masuk akal.
Namun tidak lama kemudian mobil mereka tiba-tiba mogok, tepat di tengah jembatan. Madeline yang kembali teringat dengan ramalan tentang dirinya, dia pun menjadi panik dan langsung keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Don't run! Wait! Don't run! Shit! What's that? Let's slow down! Dan sesuai dengan kartu ramalan yang dia dapat, Madeline pun tewas tergantung di jembatan. Setelah melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya Grant pun percaya. Dan mereka pun memutuskan kembali ke mansion yang mereka sewa sebelumnya untuk menghancurkan kartu tarot itu. Namun di sini Paxton menolak dan memilih untuk kembali ke kampus mengisolasi diri sampai semua keadaan kembali aman. Kemudian di sini Haley mengingatkan Paxton tentang ramalan yang dia dapat, kalau Paxton tidak boleh keras kepala dan harus tetap bersama orang-orang yang dia percaya. Tapi ya namanya kepala batu pasti tetap dengan pilihannya. Sampai akhirnya di saat Paxton telah tiba di kampus, ternyata dia sudah diikuti oleh sosok badut bernama The Fool. Dengan panik dia pun langsung berlari menuju ke dalam lift. Namun dia malah terjebak di dalamnya. Di dalam kepanikan itu dia segera menghubungi Grant untuk meminta bantuan. Tapi sayang teleponnya terputus. Lalu setelah itu dia kembali mendengar semua ramalan tentang dirinya. Dan tiba-tiba di sisi lain, Grant, Haley, dan Paige yang telah tiba di mansion. Mereka langsung bergegas berusaha menghancurkan kartu tersebut. Namun meski telah dilemparkan ke api, kartu itu tidak terbakar sedikit pun. Dan terpaksa mereka meminta bantuan Alma untuk melakukan ritual, di mana ritual itu bertujuan untuk mengeluarkan roh sang peramal dari kartu tarot tersebut. Dan ketika ritual sudah dimulai, roh dari sang peramal hadir di antara mereka. Sang peramal pun membacakan ramalan untuk si Alma, sampai berakhir ke kartu yang tertancap dengan 6 pedang. Melihat itu, Alma pun langsung meminta maaf. Lalu tiba-tiba, akan tetapi Paige yang panik tanpa sadar terpisah dari Grant dan Haley. Di sini dia mendengar suara orang yang meminta tolong. Paige yang menduga jika suara tersebut berasal dari Haley, dia pun segera mencari sumber suara tersebut. Namun tiba-tiba, Paige yang ketakutan kemudian bersembunyi di dalam sebuah kotak. Namun ternyata kotak itu merupakan properti dari pertunjukan sulap. Lalu ketika si pesulap mulai melakukan pertunjukannya, tubuh Paige malah terbelah menjadi 2. I asked the stars if we should be together. And maybe we were cursed from the start. Di sisi lain, Grant berencana untuk membalikan kutukan itu dengan membacakan ramalan dari kartu tarot untuk sang peramal. Dia melakukan itu bertujuan agar si peramal juga mendapat kutukan dari kartu tarot tersebut. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba Grant ditarik oleh sosok iblis. Bersamaan dengan itu, sosok kematian dari ramalan Haley juga datang ke sana. Dengan panik, Haley pun berusaha kabur dari sosok itu. Beruntungnya pada saat dia sudah terpojok, Grant pun datang untuk menyelamatkannya. Kemudian Grant langsung menyuruh Haley memulai rencananya sembari dia menghadapi iblis tersebut. Setelah menyusun kartu untuk membalikan kutukan ke sang peramal, di sini Haley mencoba untuk mengajak peramal itu berbicara. Namun sepertinya si peramal tidak ingin bernegosiasi. Lalu tiba-tiba di kartu ke-13 yang bertuliskan Death, menjelaskan apa yang akan terjadi kepada sang peramal. Setelah selesai membacakan ramalannya, seketika 12 lambang zodiak itu menyala,
Dan bayangan tentang masa lalu si peramal dan Haley pun muncul secara bersamaan. Hingga akhirnya peramal laknat itu terbakar bersama kartu tarot miliknya. It's okay. It's okay. Setelah semua selesai, mereka berdua pun beranjak pergi dari mansion tersebut. Dan tanpa diduga, Paxton yang masih selamat menjemput mereka di sana. Dan film pun selesai. Ending yang lumayan memuaskan. Seenggaknya para pemuda ini masih ada yang selamat. Dan sepertinya kartu tersebut menjadi senjata makan tuan untuk si peramal. Karena dia tewas gara-gara kartu buatannya sendiri. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Lebih baik percaya sama takdir Tuhan daripada percaya sama ramalan yang belum tentu baik untuk kita. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.